bila ada yang menyampaikan sesuatu sehubungan dengan yang telah kita bahas barusan ini. Kami persilahkan untuk raise. Ada ini Saudara Yon angkat tangan. Dipersilahkan dibuka kameranya kalau bisa dan silakan pertanyaannya. Saudara Yon, itu raise hand atau gimana? Baik, kalau tidak ada raise hand di sini, Allah memilih para nabi atau para rasul sebagai perpanjangan message from God. Jika nabi atau rasul itu melakukan mujizat, pertanyaan saya, apa maksudnya mujizat yang dibuat oleh nabi atau rasul Allah? Dapatkah kita sebagai umat yang percaya kepada nabi karena mengadakan mujizat? Ini ada di chatroom dari Edo Targerbak. Oke, saya jawab. Silakan. Jadi tadi di definisi awal, mujizat itu Tuhan berikan untuk apa? Memperkuat pengutusan nabi atau rasul atau siapapun utusannya. Tapi teman-teman, hati-hati juga mujizat. Bukan cuma Tuhan yang bikin. Ada juga kuasa kegelapan yang bisa bikin mujizat, ya. Tanda ajaib lah, tanda ajaib ya. Jadi itu hanya salah satu aja, mujizat itu salah satu aja bukti. Ya. Karena misalnya gini, ada seorang bikin mujizat, tanda ajaib, ternyata hidupnya nggak benar, nggak sesuai firman, ya mesti hati-hati. Ya. Karena ujian Nabi itu bukan sekedar punya mujizat memang. Ajarannya apakah sesuai dengan firman Allah yang sudah terdahulu ajarannya. Terus berikutnya apa? Apakah Nabi itu juga hidupnya sesuai dengan firman Allah yang diajarkan sama dia? Jangan dia pintar ngajar, tapi hidupnya nggak sesuai. Macam para ahli Taurat, orang Farisi kan, dia pintar ngajar mereka, tapi hidupnya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan. Jadi gitu Pak, ini pendeta nih dari Papua, pendeta Edo Targerbak. Atau ada tambahan pendeta? Atau ada tambahan dari teman-teman lain? Sehubungan pertanyaan tadi. Saya lihat di sini mungkin pertanyaannya agak bersayap atau artinya nggak satu. Kalimat terakhir, dapatkah kita sebagai umat yang percaya kepada Nabi karena mengadakan mujizat? Ya. Percaya kepada Nabi atau percaya kepada Tuhannya? Mungkin maksudnya kepada Nabi adalah sekedar saya percaya bahwa dia seorang Nabi. Ya, tapi itu. Percaya saya bukan kepada Nabi. Saya tetap percaya kepada Allah yang Maha Kuasa pencipta saya. Ya maksud kalimatnya, kata kalimatnya yang lebih tepat tetap kepada Nabi karena mengadakan mujizat. Ya, jadi maksudnya gini, kita wajib percaya pada seseorang yang mengaku Nabi karena dia bermujizat gitu loh ya. Ya, tadi saya udah katakan, mujizat bukan satu-satunya tanda. Nah, bukan satu-satunya tanda. Jadi bukan cuma itu yang menjadi tolak ukur. Tapi itu bagus, cuma bukan itu satu tanda. Ya begitu. Bagaimana Pendeta Edo, apa mau ada tambahan atau gimana? Atau teman-teman lain? Di sini saya lihat ya ada Ibu Kori Sangat dari Belanda. Terima kasih Bu. Mungkin di sana masih jam berapa ya? Jadi ada dari Ibu Kori dari Belanda ini. Jam 2 lewat seperempat. Wow. Jam 2 siang ya? Ya. Saya salah masuk. Saya salah lihat tuh jam. Mestinya jam 1 di sini mulai. Oh iya. Ya, makasih Ibu Kori. Kembali. Baik, apakah ada yang raise hand atau di chat masih bersih? Belum ada yang tambah di chat dan yang raise hand ada. Baiklah, mungkin kita dengar aja sebuah lagu dulu sebagai ini. Oh iya, supaya sempat berpikir, sempat merangkum apa yang dicerna dulu, dan untuk itu kita dengarkan sebuah lagu yang sedang kita saya juga minum dulu lah. Dengar lonceng surga ramai yang besar,
karena banyak jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan penggemar dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat menyanyi. Puji Tuhan, bunyi kecapi. Bala tentara surga sorak berseru dan menyanyi puji yang merdu. Dengar lonceng surga, pesta yang besar, dan malaikat pun bersukalah. Masyurkanlah kabar sabda yang benar, lahir pula jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat menyanyi. Puji Tuhan, bunyi kecapi. Bala tentara surga sorak berseru dan menyanyi puji yang merdu. Puji Tuhan, malaikat menyanyi. Puji Tuhan, bunyi kecapi. Bala tentara surga sorak berseru dan menyanyi puji yang merdu. Amin. Amin. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software. Baik, kita lanjutkan kepada Zoom terbuka. Apabila ada yang mau menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun menambahkan. Baik, kalau tidak, saya mau kasih satu tambahan. Tepung sedikit. Oh ya, silakan. Mas Fahar resen tuh. Secara AU. Selamat malam, Oh. Pak Selamat Ustaz. Malam Pak Panjaitan, Pak Guru. Kalau di sini saya bukan Pak Guru, murid sekarang. Mau bertanya, apakah hanya Tuhan bisa membuat mujizat atau setan juga bisa? Lalu, apa beda mujizat dengan model-model yang dianggap orang tanda ajaib yang dibuat oleh ahli sulap atau ilusionis? Begitu. Ya, itu. Ya, makasih. Ya, jelas teman-teman pertanyaannya. Kalau mau ada yang bantu saya menjawab, silakan. Yang jelas setan pun bisa memberi mujizat, Pak Panjaitan. Ya. Ini teman-teman, coba buka kamera dulu Pak Lamsen. Pak Lamsen Naibaho ini teman kita, anggota dari Advent di Bekasi ya. Ini yang menghadapi Zakir Naik waktu Zakir Naik datang ke Bekasi. Terus sekarang Pak Lamsen ini yang rajin membuat jawaban atau counter-counter dari ustadz-ustadz yang pemahamannya salah tentang Alkitab. Banyak, udah di YouTube ya. Dia menjawab Juma, menjawab Kainama, menjawab banyak. Ini dia anggota jemaat biasa, bukan pendeta, tapi memang dari dulu gemar untuk meluruskan yang dianggap tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi ini Pak Lamsen Naibaho ini yang barusan menjawab. Suaranya Pak Lamsen, suaranya termute suaranya. Ya. Terima kasih Pak Ucok, Ustadku.
Tapi ya mudah-mudahan banyak juga teman-teman yang share jawaban-jawaban kita, konten-konten kita tentang ajaran-ajaran para ustadz-ustadz kristerolog yang sangat menyesatkan itu. Terima kasih. Itu jawaban dari pertanyaan Pak AU Panjaitan belum tuntas. Baru satu pertanyaan kan, setan juga bisa bikin mujizat. Terus apa bedanya dengan ahli-ahli sulap tuh, ilusionis? Namanya juga iblis selalu membuat tandingan. Firman Tuhan dibuat tandingan firman Tuhan. Kitab Tuhan dibuat tandingan kitab Tuhan. Hampir sama, tapi tidak bisa menyaingi. Itu bedanya. Jadi iblis pun bisa membuat mukjizat, tapi tidak sama dengan mukjizat yang benar dari Tuhan. Terima kasih. Jadi seperti Pak AU waktu Musa, Ya, ya, bikin ular. ya kan diimbangi juga oleh Iya. tukang sihirnya Firaun, toh? Ya. Wah, ini ada Bang Bukti Utoruk. Terima kasih Bang, udah hadir Bang. Ada Ibu Ria dari Colorado. Terima kasih Bu Ria sudah hadir. Iya Pak, hadir. Ya, makasih. Lagi snow ini. Oh, udah mulai dingin ya. Oh, luar biasa. Sampai seperti di dalam kulkas. Sehat ya Pak? Iya, silakan Mas Kumala, itu ada Mas Fahar raise hand. Oke, Mas Fahar silakan. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Mungkin Pak Saya- AU masih ada tanggapan mungkin. Apa sudah puas Pak AU? Begini, sebab banyak juga orang menjadi percaya karena mujizat atau tanda ajaib yang dibuat oleh, kita sebutlah secara dunia, paranormal, ilusionis, atau ada dibilang menggandakan uang dan sebagainya begitu, atau memberikan kesembuhan, begitu. Sehingga bagi orang-orang tertentu sukar membedakan mana tanda ajaib atau mujizat oleh Tuhan, mana oleh setan. Nah, itu yang sukar dibuat. Dibedakan oleh terutama orang-orang awam. Nah, begitu. Mungkin saya bisa tambahkan, karena kebenaran saya beberapa minggu ini lagi riset soal hal itu ya, tentang tes kenabian. Jadi bahkan di akhir zaman nanti banyak orang membuat mujizat atas nama Tuhan, tapi akan ditolak Yesus. Itu dibilang di dalam Matius 7 ayat 22 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi Yesus menjawab, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi pihak setan pun bisa melakukan mujizat. Untuk mengetahui bahwa mujizat itu datang dari Tuhan atau dari setan, kita harus melihat buah-buah rohnya. Jadi kehidupan orang itu bagaimana? Jadi setan pun bisa menyembuhkan. Bahkan ada yang bisa menghidupkan orang mati ya, yang dari India. Tapi itu dia kehidupannya tidak sesuai dengan Galatia 5 ayat 22. Jadi buah-buah rohnya. Jadi itu aja yang saya tambahkan. Terima kasih.
Tapi apakah Pak Tigor yang di India itu terbukti betul membangkitkan orang matinya, ada buktinya, research-nya, atau memang diakui? Karena kalau udah bisa membangkitkan orang mati, memang di situ mujizat. Tapi di sini juga kita baca bahwa ada di Matius 24 ayat 24 dibilang begini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Memang kalau tujuan mujizat dari setan adalah untuk menyesatkan orang-orang daripada keimanan kepada Tuhan. Itu tujuannya kalau dari setan. Kalau dari Tuhan, mujizat itu untuk menguatkan orang-orang yang melihatnya atau merasakannya kepada Tuhan. Jadi siapa yang tahu, ya kita yang mesti teliti, karena bilang sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga untuk disesatkan. Jadi kita memang harus sungguh hati-hati melihat mujizat, karena mujizat itu memang suatu tanda bahwa kalau mujizat itu sesuatu yang tidak masuk logika. Selama masuk logika itu bukan mujizat. Jadi yang tidak masuk logika, yang memang bersifat gaib, itu mujizat. Dan tanda-tanda mujizat bisa dilakukan baik oleh pengikut Tuhan maupun bukan. Oke, sebentar, kasihan Pak Fahar udah capek angkat tangannya. Silakan Pak Fahar. Oh iya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Sebenarnya saya sudah bertekad bahwa akan menjadi pendengar saja. Nggak apa-apa. Tetapi hati saya tergelitik juga lama-lama kan. Maksudnya begini, mengenai Yesus tadi. Yesus kan selalu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Kecuali karena Allah Bapa. Jadi Yesus nggak bisa apa-apa dia. Kalau tidak digerakkan oleh Allah Bapa. Itu yang patokan yang saya pegang. Jadi semua yang diperbuat Yesus menghidupkan orang mati, membuka mata yang membuka mata yang buta, membersihkan menyembuhkan, itu adalah karena Allah Bapa tadi. Kan dia sendiri bilang, aku tidak berbuat apa-apa atas diriku. Kan dia bilang. Iya kan? Kemudian Yesus sampai saya tuh ikut segala macam ini loh. Saya ingin tahu. Ada orang ya mormon segala macam, saya terima aja. Nah, kita teruskan lagi tadi. Mengenai saya ikut grup Advent juga. Teman saya itu selalu menanya, Pak Fahar, menurut Pak Fahar apa maksudnya? Bapa dan aku adalah satu. Oh, itu maksudnya apa yang aku katakan, apa yang kuperintahkan itu adalah kemauan Bapak. Jadi bukan Bapak bilang A, aku bilang B, enggak begitu. Loh, dibilang enggak, itu berarti satu hakikat. Loh, kok bisa begitu? Ya udah, kita biarin aja. Ya enggak ada masalah. Silakan aja. Kemudian dia tanya lagi, apa maksudnya akulah Alfa dan Omega? Aku bilang itu Yesus yang berkata dari mulut Yesus. Tapi Yesus tidak mengatakan itu buat dirinya. Dia mengatakan Allah Bapa berbicara melalui dia bahwa Allah Bapa lah itu yang Alfa dan Omega, bukan Yesusnya. Itu menurut saya ya. Kan kita boleh berpendapat masing-masing ya. Nah, jadi masih banyak lagi yang kalau tadi dibilang Ustadz salah pendapat. Kalau menurut saya Ustadz sih boleh aja dia begitu. Ya, kita masing-masing berpikirlah sesuai dengan nalar kita. Ya. Jadi ya saya akan jadi pendengar lagi sampai kapanpun. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahar atas masukannya, pandangannya. Mas Humala. Ya. Ini Mas Fahar ini orang yang luar biasa. Dia semangat belajarnya tinggi. Ya. Jadi tadi yang diuraikan benar Mas Fahar ya. Aku dan Bapak itu satu ya. Memang maksudnya ada keharmonisan. Memang mereka itu apa kata Bapak, apa kata anak sama aja. Jadi enggak, kalau Bapak A ya anak A, enggak Bapak A anak B, enggak gitu. Itu betul. Jadi keterangan Mas Fahar betul daripada orang Mormon tadi, lebih betul Mas Fahar karena Mas Fahar ini belajar orangnya. Makasih Mas Fahar ya. Jadi kita tadi yang diulas itu bagus ya. Kita memang belajar Mas Fahar, saya juga belajar ya. Kita belajar karena apa? Kebenaran itu luas dan dalam. Kita kadang-kadang nggak bisa langsung
langsung mengerti aja kalau belum mendalami. Tadi yang bilang Pak Lamsen itu, yang soal Ustadz tadi, itu maksudnya gini, Pak Lamsen ini bergaul dengan Ustadz-Ustadz, kawan Ustadznya banyak kali. Tapi Ustadz ini nggak pernah ngajari dia Quran. Yang diajarinya Alkitab. Udah gitu kalau menurut Pak Lamsen, itu salah pula. Maka Pak Lamsen itu komplain di situ, itu maksudnya. Harusnya diajari Quran lah saya. Betul kan Pak Lamsen gitu kan? Dia punya mau. Gitu. Betul, Pak Ustadz. Gitu. Jadi jangan diajarkan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Iya Bang Uco, gini, sebenarnya saya tuh dan saya tuh belajar Alkitab segera dari tahun 71. Karena itu hari saya tahun 76 tuh saya punya pacar Kristen. Iya. Saya mengharapkan sekali kapan ini saya kok bisa menganggap atau mengitukan Yesus sebagai Tuhan. Tapi kok sampai sekarang belum bisa. Saya ikuti aja yang saya sering bilang kan, Yohanes 17 ayat 3. Iya. Iya kan? Yesus sendiri bilang waktu ada yang apakah hidup yang kekal itu saya pegang. Ya. Yesus sendiri mengatakan menurut Yesus bahwa dia hanya utusan. Nah, makanya sampai sekarang saya ikuti semua pertemuan orang Kristen segala. Saya pengen tahu bagaimana bisa kok Yesus dianggap Tuhan gitu. Ya, tapi ya nggak tahu lah nanti tapi sampai sekarang belum Mas, tuh saya. Iya. Makanya saya akan menjadi pendengar terus. Saya terima kasih. Acung jempol. Boleh sedikit? Ya. Ada ayatnya, kalau ada yang ingat tolong kasih tahu ya. Katanya tidak ada yang mampu mengaku Yesus Tuhan kalau memang Tuhan tidak menganugerahkan padanya. Kalau roh tidak mengatakannya. Jadi bukan kuat kuasa kita. Ya. Jadi Tuhan yang memberi pengertian. Tapi Mas Parni hebat lah. Dia itu kalau menurut saya bertumbuh pemahamannya. Ya. Pak Ucok. Ya. Mohon izin saya jawab dulu pertanyaan teman kita siapa tadi yang mengatakan Yohanes 17 ayat 3 itu. Mas Fahar. Oke. Dia mungkin Muslim ya. Izin yang ke saya, izinnya harus ke Pak Mas Humalas Tompul, dia yang pengatur lalu lintas ini. Ya. Mari. Selamat malam. Saya akan jelaskan sedikit masalah Yohanes 17 ayat 3 itu. Itu sama dengan ulangan berapa itu yang mengatakan Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kenapa ayat itu muncul? Kenyataan di dunia ini sangat banyak Allah ya. Seperti mobil saya kalau parkir di parkiran Cengkareng sana, di bandara. Kalau saya tidak mengenal mobil saya, gitu banyak mobil yang sama dengan mobil saya tidak akan dapat menemukan mobil saya. Demikian juga Allah di dunia ini sangat banyak. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah yang sebenarnya pencipta langit, bumi dan segala isinya, kita tidak akan mendapat hidup yang kekal itu. Karena hanya ada satu Allah yang bisa memberi hidup kekal, yaitu Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Jadi kita harus kenal Allah itu. Kalau kita tidak mengenal Yesus, yang siapa Yesus ini, kita juga tidak akan mendapat hidup kekal. Karena Yesus diutus. Diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat ancaman dosa itu, matian kekal itu. Jadi kita harus mengenal Allah yang benar dan Yesus yang diutus supaya kita mendapat hidup kekal. Jadi saudaraku Muslim tidak memahami ayat ini karena dia hanya membaca satu ayat itu saja. Jadi kita harus mengenal Allah yang benar itu, yaitu Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya, supaya kita bisa mendapat hidup kekal. Kita harus mengenal Yesus yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita tidak kenal, kita tidak akan datang kepada Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Fahar, saya sekedar mau kasih gambaran sedikit mengenai apakah dia Allah atau bukan. Itu kan tadi pergumulan Pak Fahar. Saya mungkin simpel, ini pandangan saya ini, Pak Fahar. Kalau Ibu Sri Mulyani kemarin kan dilantik jadi gubernur. Kalau dia bilang Pak Prabowo itu presiden, walaupun Pak Prabowo nggak bilang ke saya presiden, kita kan percaya bahwa dia adalah presiden.
karena yang menyampaikan seorang menteri yang dia lantik. Kalau seorang murid Yesus yang mengatakan dia Allah, apakah saya ragu dengan murid ini bahwa dia nyatakan Allah langsung? Nanti boleh dibaca di Yohanes pasal 2 mengenai Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Jadi waktu 11 murid datang, Thomas tidak ada. Lalu Yesus setelah bangkit bilang, ini aku. Mereka cerita, Thomas, kita udah lihat Yesus. Saya nggak percaya. Sebelum saya cucukkan jari saya ke tangannya dan ke lambungnya, saya tidak akan percaya. Lalu waktu ketemu Thomas, Yesus nggak tanya, kamu percaya, kenapa tidak percaya? Hanya bilang, cucukkanlah jarimu. Ini, tunjuk. Silakan sekarang. Padahal nggak ada komunikasi bahwa dia tanya kepada Yesus. Lalu, di dalam ayat ini, dikatakan oleh Thomas itu sendiri, bahwa dia adalah Tuhannya dan Allahnya. Oke. Mas Stompul, ini ada di chatbox, ada dari, perlu dibaca tadi, dari Ibu Lili Kakiai. Kan ini ada 1 Korintus 12 ayat 3. Oke. Sebelum itu mungkin nanti boleh Pak Fajar baca itu di dalam pasal 2 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oke. Boleh dikit? Ya. Gimana tadi? Sorry Pak Ucok. Enggak, di chatbox ada yang perlu dibaca itu ayat tadi. Saya enggak lihat di chatbox. Boleh Palmer nambahin dikit? Ya, silakan Bapak. Ya, sorry saya enggak buka video ini karena sinyal. Jadi ada gambar saya di sana. Merespon sedikit dengan statement dari Pak Fahar tadi. Jadi memang bagus sekali ya, kita harus bisa mengenal Yesus itu sebagai manusia. Amin. Itu dia ya. Karena memang dia sendiri menyebutkan anak manusia. Tujuannya supaya orang tahu bahwa manusia bisa mati. Itu satu hal. Jadi sebagai manusia, Yesus melakukan hal-hal yang manusia lakukan, menyamakan diri sebagai manusia supaya orang bisa belajar dia sebagai role model. Nah, dia adalah bagaimana Allah untuk bisa dikenal. Ya, karena orang bisa mengenal Allah dengan mengenal Yesus. Yesus sendiri mengatakan itu. Karena apa yang disampaikan adalah yang dari Allah juga. Jadi dia diutus itu Tuhan, firman Tuhan yang jadi manusia. Jadi Allah itu bukan mengutus manusia menjadi Tuhan, bukan. Tapi dia Tuhan jadi manusia. Nah, Yesus waktu dia menyampaikan Yohanes 17 ayat 3, itu dia sendiri yang ngomong. Dia juga menyampaikan ayat 1 dan ayat 2 sebelumnya, jadi harus dibaca itu. Dan di sana Yesus menyebutkan dirinya sebagai anak dan Bapa. Dan dia juga jelas menyatakan, aku memberi hidup kekal. Satu-satunya yang bisa memberi hidup kekal itu hanya Allah, hanya Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi dia memiliki itu. Dia sendiri mengatakan itu. Dan dia menyebutkan seperti tadi ya, Lai Lamsan juga udah katakan, Lai Tigor juga, bahwa hidup kekal itu adalah darinya sendiri. Dan dengan mengenalnya, yang mengenal Allah, mengenal dia. Kenapa? Untuk itulah dia diutus Allah. Ada ayatnya. Aku diutus untuk memberikan kehidupan kekal bagi orang-orang yang tadinya harusnya di neraka jahanam. Tapi akhirnya dia tebus untuk tidak sampai kepada neraka. Supaya bisa beroleh hidup kekal. Untuk itulah Yesus diutus. Jadi kalau kita nggak mengenal Yesus, kita nggak mengenal Allah itu yang sebenarnya, gitu ya. Jadi bukan halu nih. Ini sekarang kita sudah mengenal Allah dari apa yang Yesus tunjukkan, lakukan, ucapkan. Itu satu. Dan banyak ayat yang Yesus sendiri ngaku dia itu Tuhan dan tidak menolak dia disebut Tuhan, tidak menolak disebut Allah Bapa. Malah bahkan ulama-ulama Yahudi mau membunuh Yesus oleh karena apa? Dia mengaku anak Allah. Karena bagi mereka anak Allah itu Allah juga gitu. Nah, di dalam Ibrani 1:9 ayat 8 dan 9 bahkan Allah sendiri yang mengatakan tentang Yesus itu Allah.
Jadi soal statement mengalahkan atau mentuhankan, Tuhan itu kan penguasa artinya kan. Nah, dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja segala raja, itu komplit, sudah dijelaskan. Ayat banyak sekali ayat yang menerangkan mengenai siapa Yesus itu. Tetapi Yesus tidak lupa menyetarakan dirinya dengan manusia sebagai manusia. Dia lapar, dia haus, dia ini, dan untuk matilah dia, makanya jadi manusia. Jadi supaya lengkap aja pengetahuan kita itu mengenai Yesus itu, kita harus baca dengan benar-benar Alkitab itu. Karena kalau tidak, memang kita hanya dengar sana dengar sini, akhirnya menyimpulkan. Itu aja tambahan dari saya. Makasih. Baik, terima kasih. Saya bacakan di sini dari Lili Kakiai, 1 Korintus 12 ayat 3, terjemahan baru. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Ini ayat yang bagus sekali. Jadi ditekankan sini, tidak ada seorang pun dapat yang berkata-kata oleh Roh Allah terkutuk Yesus. Berarti itu bukan dari Roh Allah. Tetapi hal yang sama, Yesus adalah Tuhan pun didorong oleh Roh Kudus untuk menerimanya. Terima kasih Ibu Lili Kakiai untuk ayatnya. Masih ada mungkin? Ya, begini Pak. Ya, silakan. Belakangan ini saya lihat di YouTube itu si Dr. Yonatan, siapa itu, Yonatan Sukaji apa Yonatan? Yonatan Utara bukan? Bukan, Dr. Yonatan itu dia menemukan 65.000 kesalahan-kesalahan dari para Alkitab dalam menerjemahkan. Kayak tadi itu yang dibilang si Pak siapa tadi itu, bahwa kita kadang-kadang suka menerjemahkan yang mana kurios, yang mana teos itu nggak klop. Ya itu urusan yang berwenang lah. Saya cuma dengar-dengar doang. Ya. Jadi memang kita harus kadang-kadang masih menerima. Sakit hati kita mendengar ini perkataan itu, tapi itu benar. Perkataannya benar, sakit hati kita, tapi itu benar. Itu yang susah kita terima. Kita selalu belok kemana-mana untuk supaya kita membenarkan diri sendiri. Kata Bang Ucok bilang ini kan untuk bukan pembenaran. Ya belajarlah kita untuk menerima, kalau memang salah ya salah. Itu ya. Terima kasih. Baik, betul. Terima kasih. Kalau ya itulah kita selalu perlu kerendahan hati. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu sebabnya kalau membaca hanya dengan logika tidak akan mendapat kebenaran. Karena logika kita terbatas. Dan kita baca sesuatu yang tidak terbatas. Karena kalau bicara kealahan itu tidak terbatas. Jadi tentu banyak penyerahan. Kalau kita dari orang Kristen bilang membaca Alkitab itu harus dengan Roh Kudus dan kerendahan hati. Dan sebetulnya bukan membaca, Mas Fahar. Yang Alkitab katakan orang di Berea itu menyelidiki Alkitab. Beda membaca, beda menyelidiki. Kalau membaca asal baca aja. Tapi kalau menyelidiki itu lebih dalam. Udah pasti membaca ya. Seperti Begini, mendengar. Pak. Begini Pak. Ya. Begini sebentar. Maaf. Silakan Bapak. Menurut saya ajaran Tuhan itu diberikan kepada manusia. Betul. Yang diberikan otak untuk berpikir. Betul. Jadi nomor satu ya kita harus pikir dulu dong. Kalau nggak di luar pikiran kita, jangan kita imani. Beriman betul, tetapi harus iman yang benar berdasarkan pikiran yang benar. Kan gitu. Itu menurut saya loh. Saya masih belajar terus sampai sekarang. Betul Mas Fahar, betul pisan. Makanya di ruang Zoom ini kita ruang belajar, bukan bicara keyakinan. Iya, kita betul. belajar. Tapi tadi Mas Fahar bilang Nandar dokter, bukan dokter ya. Nandar yang YouTuber itu kan? Bukan Nandar sih, Jonathan. Dia ketua dari apa tuh tempatnya si Yosua Tewu. Siapa tuh saya? Iya. Mungkin saja dia dokter, mungkin saja. Nggak salah kalau Nandar, Jonathan mungkin dokter, tapi kalau Nandar bukan dokter. Pernah ngobrol dengan dia itu. Ya, kita nggak boleh mengambil apa sendiri.
Kalau emang tanya, selidikin, betul nggak dia? Baru kita omongin di Zoom ini bahwa ternyata dia bukan. Tapi jangan kita fitnah. Kan ada kebenarannya. Coba aja siapa yang bisa nyari. Dia bener nggak dia omongin? Bener nggak dia kalau secara ngomongannya sih kelihatannya dia emang dia ya sebagai seorang dokter ya boleh lah. Tapi apakah betul apa enggak ya silakan nanti tanya. Jangan kita berdebat di sini kepada orang yang kita tidak pasti. Gitu loh. Betul. Ya. Jadi kita juga gini, belajar Alkitab jangan dari orang yang tidak percaya Alkitab. Iya, nanti jadi bias. Jadi kalau kita belajar Alkitab, kita belajar kita dengan jadi gini ya, saya bilang, teman-teman, rendahkan dirimu di hadapan yang engkau sapa firman Tuhan. Apapun kitab, apapun buku yang engkau sapa firman Tuhan, rendahkan dirimu ketika engkau membacanya agar engkau mendapat manfaat, hidayah. Kalau kita membaca kitab yang kita sapa firman Tuhan, tapi dengan sombong, dengan pikiran yang penuh, nggak ada guna. Nggak ada guna. Jadi kita harus, apapun, mau Quran engkau sampai firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Quran. Injil engkau sampai firman Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Injil. Itu, kita netral aja, kan kita belajar. Oke, jadi terima kasih. Jadi tadi saya juga masih sedikit komentar dengan Pak Fahar. Memang kita dikasih pikiran, dikasih otak untuk berpikir. Tapi kalau saya baca di sini di Ibrani, kalau nanti Bapak punya Alkitab, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman, baru kita mengerti bahwa Allah menciptakan alam semesta ini. Kalau karena pikiran, Dr. Profesor Darwin itulah yang mengerti. Karena pikirannya. Bahwa alam terjadi karena ini. Nggak mengerti dia kalau disebut karena iman. Bagaimana berfirman, jadilah ini, jadilah itu. Jadi memang pikiran ada. Perlu pikiran. Tapi iman itu di atas pikiran, atau yang kalau kita tidak tangkap dengan pikiran, kita berdoa untuk menguatkan iman. Karena kalau dengan pikiran, nggak mengerti alam dijadikan. Dunia dijadikan 6 hari. 6 masa kalau menurut Al-Quran. 6 hari kalau menurut Alkitab. Pikiran siapapun tidak akan nyampe. Itu sepandangan. Ada ini sini tadi angkat tangan lagi, ada Pak Edo. Terima kasih Pak Fahar. Mudah-mudahan kita saling menunjang saja. Nggak puas ya, nggak apa-apa juga. Kita sama-sama kekurangan. Pak Edo Taker. Ya. Silakan Pak Edo Taker, Pak. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak Edo. Saya dari Papua ini, senang sekali ikut Zoom ini. Ya sudah jam 10 Papua ya. Oh, udah mau jam 11. Setengah 11 di sini. Oh, sebelahan. Iya. Oke, Pak Edo, silakan. Saya tertarik sekali karena penjelasannya begitu penting ini mengenai mujizat. Saya pikir pertanyaan yang ditanyakan itu pertanyaan yang baik untuk boleh dapat dianalisa. Namun analisa kita itu sepertinya mungkin kita tidak bisa mencapai pribadi Tuhan itu. Ya. Itu mungkin yang pertama, karena keterbatasan kita manusia untuk mengetahui siapa pribadi Tuhan itu sangat jauh. Nah, ini yang saya maksudkan di sini adalah tadi saya sempat masukkan ayat Alkitab Matius pasal 16 itu, khusus di ayat yang ke-15. Kita tahu kan sama-sama bahwa Yesus itu dilahirkan, ya istilahnya dilahirkan ke bumi, ya kan, dilahirkan ke bumi dengan satu maksud untuk penebusan dosa. Nah, untuk memahami, jadi saya coba kutip ayat Alkitab dalam Matius pasalnya yang ke-16 itu, yang ayat 15. Yesus menanyakan kepada Petrus siapa pribadinya, siapa dia sesungguhnya. Ya kan? Pertama ada yang jawab dia sebagai seorang nabi dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Yesus tanyakan kepada Petrus, Petrus jawab, engkau adalah yang diutus oleh Yang Maha Kuasa. Boleh dikatakan dia adalah Tuhan. Namun konteks keberadaan daripada Tuhan ini kan, atau Yesus itu kan dia berada di bumi dengan satu maksud untuk menebus dosa manusia. Ya kan, manusia tidak bisa menebus dosa manusia, hanya Tuhan. Jadi yang untuk menebus agar Tuhan bisa menebus manusia, dia
jadi serupa dengan manusia, tapi ketuhanannya ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya mujizat dibuat. Mujizat itu manusia tidak bisa buat mujizat kalau tidak dituntun oleh Tuhan. Seperti itu. Kalaupun setan buat mujizat, berarti setan buat mujizat untuk mengalahkan atau untuk meniru yang Tuhan buat. Tapi tujuannya itu bukan tujuan untuk baik. Tujuannya untuk Menyesatkan. memalsukan begitu. Nah, seperti itu. Itu yang saya tanggapi. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau lebih kurang atau bagaimana ya, ini kan ruang diskusi, bukan ruang untuk cari tahu siapa benar, siapa salah. Saya tertarik dengan hal itu. Terima kasih. Iya. Jadi ayat ini katakan yang di Pak Edo tadi berhubungan dengan yang di Korintus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga, yang menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus menyatakan itu karena mendapat inspirasinya dari Bapa yang di surga, kalau menurut ayat ini. Baik, terima kasih atas tambahannya, Saudara Edo. Masih adakah saya di sini yang mau dibaca dari ayat ini? Yesus sendiri bertanya kepada rasulnya. Oke, tadi ada dari Pak Palmer, Yesus itu Kyrios, Tuhan segala Tuhan. Tuhan dalam garis miring penguasa di dunia dan di surga. Lord of Lord, King of King. Firman Allah, anak Allah. Allah. Cari tahulah mengenai itu. Amsal 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terima kasih Johana. Dari Mangara, Dr. Jonathan Purnomo mungkinnya dari Biblikos Channel, itu mungkin yang tadi Pak Fahar sampaikan, ada seorang dokter, Dr. Johannes Purnomo. Baik, dari Pak Palmer lagi. Ketika Yesus merendahkan dirinya, bukan berarti dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang merendahkan dirinya. Bahkan rela mati demi mengganti menebus manusia berdosa. Semua ada ayatnya, Alkitabnya, yang dijaga Allah yang Maha menjaga itu. Mas Tompul itu Ya. Bang Bukti Utaruk mau bicara kalau udah buka kamera ya. Oh, siapa? Sorry, nggak kelihatan di halaman. Bang Utaruk, Bukti Utaruk. Oh, silakan. Ya, saya terima kasih ya. Sebetulnya saya hanya mau mendengar-dengar saja dulu. Tapi ya, memang udah ada yang menyebutkan tadi. Kebetulan tadi pagi waktu jalan pagi, ini ada yang bertanya itu, ya. Pas ya. Jadi kita manusia ini sudah 6.000 tahun lebih dipengaruhi oleh dosa, ya. Ini yang hal yang suci itu sangat sukar kita ini mengerti. Jadi kalaupun kita tidak mengerti, ya kita harus ada apa? Itulah harus ada iman. Jadi saya katakan misalnya, kalau saya tidak mampu memahami sesuatu, bukan sesuatu itu yang saya harus harus sangkal, ya. Contoh misalnya orang-orang ahli ITB, ya, di ITB waktu itu saya pernah melihat di Bismarck, ya, di North Dakota, banyak sekali di sana penemuan dari bumi yang saya tidak pernah dengar, ya. Tahu-tahu ahli-ahli itu, ahli-ahli geologi bisa mendapatkan benda-benda dari dalam bumi ini yang begitu dalam katanya, ya. Jadi kalau saya tadinya nggak paham itu gitu. Nah ini yang cara berpikir kita ini, maksud saya bukan sesuatu itu tidak mungkin kalau saya itu tidak paham. Ya, misalnya saya bilang tadi pagi, orang mengatakan menurut ini Alaska itu ada, ya. Saya belum pernah ke sana. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa Alaska itu tidak ada. Jadi sayanya yang tidak mampu gitu. Jadi yang mengenai berpikir itu tadi, ya. Jadi yang itu tadi sudah disampaikan itu, kita ini tidak bisa memahami kealahan itu harus diterima dengan iman. Karena kita ini sudah jauh sekali dari dosa. Nah, mengenai membaca Alkitab,
ada penulis yang mengatakan ya, kalau kita membaca Alkitab yang paling mendekati ke itu, ke asliannya, itu adalah bacalah King James. Memang yang Alkitab King James ini agak sukar bahasa Inggrisnya. Saya pun harus rajin membuka kamus. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan oleh sebab itu waktu kita membaca Alkitab ini, supaya kita bisa mendapatkan konteks yang sebenarnya, kita harus membaca beberapa versi, ya. Jangan hanya satu, jangan hanya terjemahannya ini. Ya, kalau saya sekarang ini kan kita sering membaca Alkitab yang yang elektronik ya. Memang banyak sekali ininya, kesalahannya. Ya, tulisannya pun banyak. Kenapa begitu? Karena karena penterjemahannya ini dia menerjemahkan langsung. Sebetulnya kalau orang menerjemahkan itu bukan bukan ahli bahasa, tapi memberikan interpretasi. Maka dulu waktu saya bekerja di perminyakan tahun 70-an ya, itu penterjemah itu bukan disebutkan translator, bukan interpreter. Karena ada itu kata-kata dari aslinya itu yang tidak diterjemahkan secara langsung. Contoh ini saya ada beberapa macam Alkitab. Mungkin nggak bisa lihat ini Alkitab yang saya pakai ini ya. Di samping King James ini ada Alkitab yang namanya Indonesian Literal Translation ya, ILT. Oh ini lebih langsung ini diterjemahkan dari Alkitab aslinya gitu. Jadi saya anjurkan bagi bapak-bapak ibu yang meragukan atau misalnya menemukan berbagai hal yang diterjemahkan yang Alkitab New NIV ya, yang terjemahkan itu tahun 74. Ini mungkin lebih bagus ya. New International Version mungkin NIV. Ya, ini yang saya pegang ini namanya literal ini, benar-benar diterjemahkan langsung gitu. Ini kan saya baca dulu ya, diterjemahkan dari Hebrew, Greek, English Bible dengan lebih mendekati literal. Jadi anjuran saya jangan hanya membaca satu terjemahan. Kenapa Alkitab itu diterjemahkan? Karena supaya orang mengerti, ya. Dan dari segi ilmu pendidikan, ini kan belajar Alkitab ini juga konsepnya di sekolah. Jadi dari segi ilmu itu, ilmu pendidikan, ilmu itu paling bagus diajarkan kalau pakai bahasa ibu daripada orang yang mendengarkan itu. Gitu. Jadi nggak ada salah-salah amat kalau diterjemahkan. Tujuannya itu adalah supaya orang yang membaca itu benar-benar memahami gitu. Jadi contoh misalnya, waktu saya ketemu direktur pendidikan di North Dakota, ditanya saya, apakah kamu dianjurkan sama saya, tolong diajarkan kepada cucumu itu nanti bahasa ini, asli sukumu, katanya. Saya merasa salah sekali karena anak kami itu saya tidak pernah ajarin bahasa Batak. Saya sangat salah, ya, saya sangat salah. Jadi memang semakin banyak kita memahami mengerti bahasa-bahasa itu, memang sangat bagus. Apalagi kita mengetahui latar belakangnya. Jadi saya itu tidak mempersalahkan kalau ada yang masih meragukan, itu biasa, berarti ada progres ya. Berarti itu belajar. Kalau tidak ada pertanyaan, itu malah jadi kurang bagus menurut saya. Jadi terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan ya, karena saya juga sudah cukup lama saya belajar sendiri ya. Seperti yang dikatakan Pak Humala tadi itu, kenapa orang Berea itu berbeda dengan orang Kristen yang lainnya? Karena mereka tidak hanya menerima saja, mereka menyelidiki begitu. Terima kasih, saya sudah
terlalu banyak bicara kali ini. Kembali ke Baik, terima ini. kasih. Yos. Baik, saya akan bacakan dulu sebelum ini nanti habisnya. Umat sebelum Masehi, Tuhan mereka siapa? Itu dari Nikola Panggabean. Lalu Tigor Panggabean, ini saudaranya menjawab. Masih Tuhan Allah yang sama. Dukungannya dari Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau sebut sebelum Masehi, Masehi itu tahun 00 dan Abraham jauh di belakang itu. Nikola lagi, Yesus tidak ada sebagai manusia. Bagaimana konsep keselamatan bagi mereka yang tidak menyebut nama Yesus itu sendiri? Tigor juga yang menjawab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara Palmer tambahkan, petunjuk-petunjuk ilahi tentang Yesus itu Tuhan, ilahi titik-titik sangat banyak. Termasuk mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dengan kuasa ilahi. Dia punya kapasitas dan otoritasnya. Matius 28 ayat 18. Yohana ayat 80. Perjanjian baru ditulis bukan dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani. Karena Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel, untuk semua bangsa Yunani juga, dan bangsa-bangsa lainnya yang berbeda-beda bahasanya. Puji Tuhan, menunjukkan banyak yang respons, banyak yang respect, dan tentunya banyak juga yang tidak puas karena mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkannya. Tetapi marilah kita berdoa. Biarlah hati kita yang membuka hati. Memohon Roh Kudus menuntun agar saya lebih mengerti firman Tuhan. Karena walaupun saya yakin berpuluh kali tamat baca Kejadian sampai Wahyu, setiap membaca ada aja yang rasanya baru yang saya sudah baca sebelumnya saya tidak mengerti. Itu juga satu hal yang membuat kita kadang-kadang heran juga. Sudah berkali-kali saya baca pasal ini, ayat ini, kok masih ada yang begini rupanya maksudnya. Tadinya tidak terbuka pikiran kita. Jadi sebut progresif, terbuka pikiran sedikit demi sedikit. Dan tidak akan ada tamatnya, mau doktor, mau profesor, tidak akan pernah tamat bahwa dia menguasai Alkitab sepenuhnya. Baca Alkitab sepenuhnya, yes. Menguasai, diragukan. Terlebih lagi, apakah sudah menghidupkan sepenuhnya, itu lebih sulit lagi. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Karena Roh Kudus akan ada. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Biarlah kita semua berserah, berdoa banyak, dan meyakini bahwa kita disertai, dituntun oleh Roh Kudus sampai kesudahan alam. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, di mana tentunya walaupun sampai jam 10, jam 11, tidak akan puas semuanya. Tetapi waktulah juga yang akan menentukan kita. Kita selesai untuk malam ini, atau masih ada mungkin satu lagi, kalau masih ada yang merasa perlu menyampaikan sesuatu. Sebelum ada yang bertanya, saya cantumkan ada link di chat room. Jika untuk bertanya lebih lanjut atau belajar bersama, bisa gabung di WA Group Renungan Selasa Malam dan Islamologi. Jadi bukan ruang berdebat, tapi ruang untuk belajar bersama. Sedangkan untuk acara PUA 26 November 2024, judulnya Kembali ke Islam, Menuju Kebenaran Sejati oleh Mustaqin MTHP. Ini mungkin Master Teologi. Jadi itu saja, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Tigor. Kita akan mengakhiri untuk pembicara malam ini dengan apa yang telah kita pelajari, dan memang kita perlu mujizat.
untuk di hati kita masing-masing agar kita mengerti mengenai firman Tuhan, mengenai maksud Tuhan, mengenai misi Tuhan untuk diri kita masing-masing. Amin. Kita punya talenta berbeda, punya waktu berbeda, dan tanggung jawab berbeda. Baik, untuk berdoa, kami mengundang Saudara Bukti Hutauruk, boleh pimpin untuk doa tutup. Nah, baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, yang maha kasih dan berkemurahan serta berbelas kasihan, oleh karena kasih-Mu, acara pada malam hari ini telah berakhir dengan baik. Namun kami masih banyak perlu belajar dan banyak kemauan untuk berserah kepada tuntunan Roh Tuhan untuk dapat menuntun kami kepada hal-hal yang belum kami pahami dengan baik. Amin. Dan pada suatu saat nanti dengan tuntunan Roh Tuhan kami akan menerimanya dengan segala keterbatasan kami, karena kami manusia yang sangat terbatas, sudah terpengaruh oleh dosa 6.000 tahun lebih. Jadi banyak sekali pemahaman kami yang jauh daripada kehendak Tuhan. Berkatilah seterusnya Saudara Ucok dan kami semua yang hadir pada saat ini, supaya di masa-masa akan datang pada kesempatan yang lain kami dapat lagi mengikuti akan acara-acara yang membawa kehidupan kami lebih berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana kami manusia biasa, tidak lepas daripada kekurangan dan kesalahan, ampuni kami. Berkatilah semua yang hadir pada saat ini, terutama Saudara Ucok, karena kami serahkan semua ini di atas nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih. Kami atas nama tim Persaudaraan Umat Allah mengucapkan banyak terima kasih atas semua partisipasi dari rekan kita semua. Biarlah apa yang telah kita bahas bersama dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Allah semata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan acara ini boleh berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai berjumpa di acara berikutnya, di mana tadi Saudara Tigor sudah umumkan untuk tanggal 26. Terima kasih. Tuhan memberkati. Apabila ada salah kata, salah pengertian, ataupun salah pelayanan dari kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bang Bonar sudah hadir. Ya, tetap semangat. Ucok Stompel juga. Terima kasih semua. Malam. Hadir kembali tanggal 26. Ini Gus Hakim. Kayaknya Master Teologi ini. Kayaknya ya, nanti kita lihat. Menarik. Nanti kita lihat 26 ya. Oke, selamat malam. Oke. 9 di Indonesia ya, itu ya. Selamat pagi untuk Mas Erval Yogu, selamat malam. Ya, sekarang kita jamnya Terima kasih Bang Ucok. sudah selisihnya 14 jam, Pak. Oke. Ya. 14 jam ya bedanya ya. Dari 2 minggu yang lalu sudah dimundurkan jam di sini, di Colorado 2 jam. Jadi sekarang jam 7:05 di sini. Berarti di Indonesia jam 9:05 malam. Ya, 14 jam. 2 minggu yang lalu itu dimundurkan. jam 6. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati semua ya. Amin. Kerjaan Tuhan di Indonesia. Live ya. Maaf teman-teman masih ada ya.